Otabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pembalak liar ditangkap beserta kayu ilegal. Puluhan warga menyegel kantor Desa Nambo sebagai protes kepemimpinan kepala desa. Warga komplek perumahan Kalukubula dihebohkan dengan penemuan mayat yang sudah membusuk. Kepolisian Resort Donggala menangkap pelaku pembalakan liar di Desa Wombo, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala. Selain menangkap pelaku berinisial KS, polisi juga menyita kayu bantalan sebanyak 33 batang. Penangkapan bermula dari adanya laporan warga kepada polisi terkait adanya puluhan batang kayu bantalan yang ditutup dengan daun kelapa di pinggiran sungai Desa Wombo. Dari laporan tersebut, aparat Polres Donggala langsung bergerak menuju lokasi dan menemukan kayu jenis amara tersebut. Setelah diselidiki, ternyata pemilik kayu bantalan tersebut berinisial KS, warga Desa Wombo. KS pun langsung diperiksa dan dimintai dokumen resmi kepemilikan kayu tersebut. Namun ia tidak memiliki dokumen perizinan khususnya surat keterangan sahnya hasil hutan. Polisi pun langsung membawa KS ke Mapolres Donggala untuk menjalani pemeriksaan. Satreskrim Polres Donggala telah melakukan penangkapan terhadap tersangka K alias Papa G yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai dan atau memiliki kayu tanpa dokumen yang sah. Adapun ancaman hukumannya adalah paling lama 5 tahun, denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 2,5 M. KS kini ditahan di Mapolres Donggala untuk menjalani proses hukum. Ia terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak 2,5 miliar rupiah. Polisi juga masih menyelidiki apakah aksi pembalakan liar yang dilakukan KS menjadi pemicu terjadinya banjir bandang di Desa Wombo beberapa waktu lalu. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Puluhan warga Desa Nambo, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali berunjuk rasa dan menyegel kantor Desa Nambo Senin pagi. Aksi ini sebagai bentuk protes atas pengelolaan anggaran CSR perusahaan yang tidak transparan. Pengunjuk rasa mendatangi kantor Desa Nambo dan melakukan orasi selama 1 jam. Saat yang bersamaan, massa menyegel kantor desa tersebut dengan menggunakan kayu dan triplex yang bertuliskan disegel masyarakat. Mereka menuntut Kepala Desa Nambo, Sumbe Sahami untuk transparan terhadap pengelolaan dana CSR yang diberikan oleh perusahaan tambang yang beroperasi di desa tersebut. Selain itu, mereka mempertanyakan pemerintah desa yang tidak pernah melibatkan warga dalam pembahasan dana CSR. Menuntut keterbukaan dari pemerintah Desa Nambo mengenai pengelolaan dana CSR dan royalti penguatan batuan, karena selama ini mereka tidak pernah melibatkan masyarakat, melakukan musyawarah, tidak transparan. Itu kan sesuai dengan Perda nomor 23 tahun 2017 tentang pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan, itu tidak mereka penuhi. Massa menuntut Kepala Desa Nambo segera memberikan penjelasan rincian tentang penggunaan dana CSR dari perusahaan tersebut.
Mereka mengancam tidak akan membuka segel tersebut bila tidak dipenuhi tuntutannya. Aksi warga tersebut mendapat pengawalan sejumlah anggota polisi. Namun hingga aksi berakhir, kepala desa tidak masuk kantor. Sang kades disebut sedang berada di kebun. Sementara staf kantor desa juga tidak hadir. Abdul Haris Haryanto melaporkan dari Morowali. Harga beras di Kota Palu terus melonjak dan kini menembus Rp18.000 per kilogram. Melambungnya harga beras selama 2 pekan ini dikeluhkan masyarakat. Apalagi kenaikan harga ini disusul sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Menyikapi lonjakan harga beras tersebut, pemerintah Kota Palu kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras. Bantuan pangan beras bersama Perum Bulog Kanwil Sultan tersebut diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Sebanyak 4 ton lebih beras diberikan kepada 220 warga di Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat. Bantuan tersebut merupakan alokasi bulan Juni dan Juli. Sebanyak 220 warga menerima masing-masing 20 kg beras. Adapun penerimanya sudah melalui verifikasi berbasis data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Penyaluran dilakukan secara bergilir ke 46 kelurahan lainnya. Dan hari ini dimulai lagi untuk penyaluran bulan Juni dan Juli. Jadi setiap masyarakat mendapat jatah 10 kilo. Dan hari ini kita akan bagi 20 kilo per sasaran, ya, per keluarga sasaran. Tentunya keluarga sasaran ini adalah memang keluarga-keluarga yang layak memenuhi persyaratan untuk menerima. Kami sebagai operator Bulog ditugaskan oleh Badan Pangan Nasional untuk menyalurkan untuk alokasi Juni dan Juli. Jadi untuk di Sesulteng data penerima itu adalah 2.242 dikalikan 2 nantinya. Warga bersyukur dengan adanya bantuan pangan tersebut. Mengingat harga beras di pasaran kini tengah mengalami kenaikan harga. Beras 20 kg tersebut bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga selama 1 bulan ke depan. Karena harga beras di pasar sekitar 1 kilo 16.000. Kalau ada beras begini yang mendapat pinangan orang yang yang tidak mampu membeli beras banyak di situ kan? Sulawesi Tengah mendapatkan alokasi total 4.482 ton selama 2 bulan Juni dan Juli yang tersebar kota dan kabupaten. Program ini diharapkan bisa memperkuat ketahanan pangan masyarakat di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok. Sementara itu, stok beras yang dikuasai Bulog saat ini sebanyak 28.000 ton. Stok tersebut dipastikan aman hingga tahun depan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.